juga harus dapat menyiapkan diri untuk mampu melakukan tindakan cepat dan tepat jika suatu bencana terjadi. Ini dibutuhkan bagi kita. Jadi jangan kita mengambil tindakan yang malah merugikan, tetapi kita harus bertindak cepat dan juga itu tepat. Bagaimana supaya cepat tindakan kita? Kita harus memahaminya juga. Bagaimana bisa tepat? Kita harus punya keahlian, kita harus punya ilmunya juga. Maka kita harus belajar. Nah, kita sayang sekali pada hari ini ya kita belajar tentang kebencanaan dengan media seperti ini juga sedikit kaku bagi saya, tidak biasanya, dan mungkin ini baru-baru saya lakukan yang seperti ini. Jadi agak kaku saya, agak bingung saya harus mau menjelaskan bagaimana. Nah, tetapi kita mungkin bisa saling memaklumi. Mudah-mudahan pada kondisi normal kita bisa bertemu kembali. Insya Allah dalam kegiatan-kegiatan yang lain kita berbicara tentang bencana dan kita akan memperlihatkan secara langsung. Kalau sekarang ini agak bingung-bingung dan agak kaku juga saya. Tapi saya diajak sama teman, ya saya coba-coba saja, ingat jalan saja. Saya mau lihat juga bagaimana, apakah saya mampu seperti melakukan itu apa tidak, kan gitu. Itu bagian dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum bencana, pra-bencana. Nah, pada saat bencana apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang dilakukan pada saat bencana antara lain pencarian dan penyelamatan, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan, biasanya kalau di PMI namanya distribusi relief, dan dukungan-dukungan psikososial bagi mereka yang tertimpa bencana. Nah, yang umum saya lihat jika terjadi bencana, kita mengumpulkan barang-barang barang-barang pakaian bekas, intinya pakaian bekas yang layak pakai. Ini sebenarnya kalau saya kemarin ini setelah banjir ini pengalaman waktu banjir pantai, bukan korban itu tidak membutuhkan pakaian, tetapi kalau semua yang datang membantu membawa pakaian bekas, repot kita. Pakaian-pakaian itu bisa saja tidak berguna lagi. Jadi kita harus membaca situasi, tidak semuanya ada bencana kumpulkan pakaian, jangan. Dilihat, banyak bencana saya lewati, saya mulai dari Wasior saya ikut bencana nasional, di Palu saya ikut, di Jeneponto waktu kemarin tahun lalu ikut. Di sana saya lihat malah waktu itu kan semua lihat di Sapan dan di Jeneponto waktu banjir. Itu pakaian bekas itu di tenda-tenda pengungsian sama seperti penjual cakak di pantai seru. Tidak dipakai lagi. Karena kita ternyata menyumbang tidak tepat sasaran. Kita membantu tidak tepat sasaran. Berarti kalau kita mau membantu, mending kita harus mencari datanya dulu apa-apa kebutuhan masyarakat di sana. Kemudian kita sama-sama membantu masyarakat itu sendiri. Kalau tiba-tiba spontanitas saja, ayo teman-teman kumpulkan pakaian bekas, ya itu bisa juga, itu berguna juga, tapi jangan sampai tidak maksimal dan tidak dipergunakan oleh para korban-korban yang ada di bencana ini. Nah, satu hal yang hampir tidak pernah ada di kebencanaan yang kita lakukan, yaitu psikososial, bukan psikoterapi tadi, psikososial, dukungan sosial. Jadi di Palang Merah Indonesia ada memang divisinya psikososial support program, itu dia cuma main-main sama anak-anak. Jadi bukan sebagai psikoterapi, tidak. Tetapi mengajak supaya masyarakat itu sedikit melupakan bencana kerugian-kerugian yang dialami. Dia kembali diarahkan masuk pada situasi normal. Jadi diajak main-main biasanya. Kita biasanya kalau psikososial itu diajak dikumpulkan anak-anak, dikumpulkan masyarakat, maka dibuatlah suatu kegiatan untuk bagaimana dia gembira-gembira. Seperti itu. Jadi bukan psikososial di PMI itu, di Palang Merah itu bukan psikoterapi seperti di psikiater, bukan. Nah sama itu. Kita hanya mengajak bagaimana dia bisa melupakan hal-hal yang telah menimpanya dan kembali pada situasi normal. Nah, tindakan-tindakan itu dilakukan oleh banyak pihak dan membutuhkan kerjasama yang baik. Jadi jika terjadi bencana,
banyak pihak terlibat, banyak sekali, ada semualah. Kita lihat kemarin pengalaman kita kan baru-baru, banyak pihak terlibat, tetapi yang dibutuhkan oleh kita harus mampu bekerja sama untuk siapapun. Jadi kita tidak perlu ego, saya dari sini, saya paling hebat, enggak. Tapi kita harus mampu bekerja sama dengan semua pihak yang ada bekerja di kebencanaan ini. Nah, selanjutnya, ini kan pada saat bencana terjadi kan. Nah, setelah bencana, apa juga yang harus kita lakukan? Nah, janganlah terlalu larut dalam kesedihan setelah bencana itu terjadi. Jadi jangan kita terlalu larut, karena semuanya itu ada yang atur. Waktunya bangkit dan kembali ke kehidupan yang normal. Gedung-gedung yang runtuh harus dibangun kembali. Trauma psikologis harus dipulihkan. Demikian juga perbaikan fasilitas seperti pasar, sekolah, puskesmas, perkantoran, dan lain-lain. Itu supaya dapat difungsikan kembali. Jangan sampai para pengungsi bertahan di penampungan lebih lama. Ini juga bagian ini. Jadi setelah bencana terjadi, saya kadang-kadang mendapatkan juga malah enak-enakan di tempat pengungsian. Kita itu sebenarnya memberi panjang. Ya, jadi kita biasanya kalau ada pengungsi, kita harus membatasi waktu. Tidak selamanya harus masyarakat itu di pengungsian, tidak. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan setelah bencana itu terjadi. Jadi setelah semua pulih, maka akan kembalilah kepada kondisi normal. Nah, itu pengantar-pengantar. Jadi sebelum bencana dan saat terjadi bencana dan pra bencana itu. Sekarang kita masih dalam kondisi bencana, tetapi dia itu bencana biologis, pandemik, yang sampai hari ini inilah yang membuat sampai kita belajar seperti ini modelnya. Sampai saya juga ini aku agak bingung saya harus gimana ini. Biasanya kalau saya memberikan materi umpan balik itu lebih bagus kan kalau kita langsung face to face. Tapi ini saya jadi kaku berhadapan dengan komputer. Saya kadang-kadang bingung menjelaskan gimana saya harusnya. Tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Jadi sudah 3 siklus bencana yang saya jelaskan secara bukan real, tetapi secara umum saja. Pada saat sebelum bencana, pra bencana, saat bencana apa yang harus kita lakukan, dan setelah bencana apa yang harus kita lakukan. Nah, saya lanjut pada jenis-jenis bencana. Ya, jadi bencana itu dari awal saya sampaikan ada gempa bumi. Gempa itu sendiri itu terbagi dua. Ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik. Jadi kalau dia gempa vulkanik itu biasanya disebabkan oleh Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi. Tetapi kalau gempa yang terjadi bukan karena Gunung Merapi, karena dia pergeseran lempeng, nah itu namanya gempa tektonik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tidak usah sampai menjelaskan gempa itu bagaimana. Tetapi kita apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai siswa, kalau di sekolah jika terjadi gempa, itu banyak juga hal yang harus kita lakukan. Jadi misalnya kita dalam kelas tiba-tiba gempa, kita harus mencari tempat atau ruang di mana jika ada benda-benda jatuh dari atas itu tidak terkena. Jadi biasanya kalaupun kita keluar ruangan misalnya, itu harus mengambil sesuatu untuk kita taruh di atas kepala kita, supaya kalau ada terjatuh tidak lantas mengenai kepala kita. Apa saja? Kalau minimal dengan tangan. Kalau misalnya tidak ada benda-benda yang kita pakai, cuma dengan tangan dinaikkan di kepala begini, baru mencari ruang kosong, tempat kosong di luar. Tinggalkan gedung itu. Itu salah satu. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua, yang paling kita hindari itu adalah panik. Kalau panik itu tidak ada yang bisa jadi, semua jadi kacau. Semua jadi kacau bila kita panik. Jadi kita harus memang, jadi misalnya kita sekolah, dari awal-awal kapan-kapan sudah masuk pada kondisi normal, lihat-lihat memang sekolahnya, baca, oh kalau ada apa-apa keluarnya saya di sini. Itu dipelajari memang.
keluarnya saya di sini. Jangan bersamaan mau keluar, malah satu pintu semuanya bersamaan mau keluar, nggak bisa lewat. Jadi kalau tidak panik, makanya itu bisa satu-satu. Jadi kita lihat-lihat memang, oh kalau ada apa-apa, apalagi di SMK ini juga adalah daerah-daerah juga yang rawan bencana. Ya, banjir kan kemarin pernah juga kayaknya kena ya. Siapa tahu misalnya saya kan alumni di sini juga. Saya belum saya masih nama SMEA ya. Saya pernah kena banjir di sini. Saya pernah kena. Nah, kalau misalnya terjadi itu, kita harus memang siapkan memang dari awal, rancang memang dari awal. Oh, kalau ada sesuatu terjadi, ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya lakukan. Sehingga jika terjadi itu tidak terlalu menjadi ancaman bagi. Nah, saya kembali ke gempa. Nah, apa yang kita lakukan kalau gempa bumi ya, kembali ke gempa bumi. Kenali daerah tempat tinggal kita. Apakah terletak di daerah yang rawan gempa atau tidak. Jadi dikenali dulu. Jadi sama kalau ke normal sekolah, ya paling tidak sambil belajar dikenali lingkungan sekolah kita baik-baik. Oh, nah, ketika berada di dalam ruangan, perhatikan di mana letak pintu keluar, tangga darurat, kalau misalnya bangunan bertingkat, atau cara-cara keluar dari gedung jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri. Itu memang harus di awal dipikir. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga bagian-bagian yang dapat menjadi tempat yang aman untuk berlindung ketika gempa terjadi. Jadi dilihat, perhatikan juga bagian-bagian. Jadi biasanya itu kalau kita memperhatikan bagian-bagian, kalau dia kelas, kalau rumah itu biasanya di bawah kusen pintu biasanya kalau rumah. Kalau kelas karena kan ruangnya terbuka satu ruangan saja, tetapi di dalam kelas itu ada banyak meja. Jadi untuk sementara meja itu juga bagian atau tempat yang kita bisa jadikan untuk berlindung sementara sebelum kita keluar dari gedung itu sendiri. Karena kan tidak serta-merta, kan namanya jangan panik. Kalau terjadi misalnya terus lari, ya jangan-jangan kita malah yang nabrak itu tembok, kan seperti itu. Nah, kita akan memperhatikan bagian-bagian yang dapat menjadi tempat aman untuk kita berlindung. Kemudian, kita juga harus mengetahui tempat-tempat yang berbahaya untuk bertahan jika gempa terjadi. Ternyata, oh ini tembok, saya berlindung di tembok. Salah itu. Karena tembok, kapan-kapan, dalam waktu-waktu tertentu, bisa saja itu jatuh juga. Malah menindih kita. Jadi, kita harus lihat. Jadi mengetahui di mana kita aman, tetapi juga harus mengetahui tempat-tempat yang berbahaya jika kita berlindung di situ. Ini kalau gempa. Jadi sebelum terjadi itu, kita memang mempelajari memang lebih awal lihat memang kondisi kelas kita. Kemudian kalau misalnya bangunan bertingkat, memperhatikan letak pintu lift serta tangga darurat, sehingga apabila terjadi gempa, itu sudah mengetahui tempat yang aman untuk berlindung. Ini kan bukan saja di kelas kita. Jadi dimanapun kita kan biasa ke mall, ke belanja, kemana gedung bertingkat. Ya perhatikan itu juga. Jangan cuma yang mau dibeli diperhatikan. Tapi coba-coba berpikir, kita masuk pada coba berpikir kondisi terburuk. Kalau kira-kira gempa terjadi di gedung ini saya di lantai sekian, kira-kira bagaimana caranya supaya saya bisa aman. Saya bisa selamat. Itu kan harus. Kita harus dipikir-pikir memang. Bukan berarti berdoa ya supaya terjadi gempa. Tidak. Tetapi kita supaya lebih mampu untuk mengurangi risiko jika terjadi bencana. Kemudian selanjutnya kita harus mencatat dan menyimpan nomor telepon penting. Jadi misalnya nomornya petugas kesehatan atau rumah sakit itu bisa kita simpan. Ada kepolisian kita harus tahu itu dan simpan. Dan semua nomor-nomor penting yang bisa nomornya BSB kan begitu. Kalau di Banteng nomornya BSB kita harus tahu.
Jangan ada yang tidak tahu, tapi jangan asal telepon dan kita seperti kejadian-kejadian beberapa tahun lalu memedohi beberapa petugas, tidak terjadi apa-apa dipanggil. Jangan, tidak boleh. Tetapi kita harus tahu ini nomornya, sehingga jika terjadi apa-apa kita langsung yang bisa menelpon. Jangan-jangan misalnya kita di rumah ada keluarga kita membutuhkan pertolongan, itu kan tidak butuh lagi orang, tidak butuh lagi bertanya kiri kanan berapa nomornya BSB, kan begitu. Jadi kita harus menyimpan juga nomor-nomor penting. Kemudian jika terjadi gempa dan kita di bangunan-bangunan besar atau di rumah pribadi, kita harus mematikan keran air, keran gas, listrik juga dipadamkan setelah selesai digunakan. Karena itu juga yang kita selamat dari runtuhnya bangunan, tapi kita ternyata tidak selamat dari sengatan listrik. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, itu mungkin yang singkat-singkat kalau gempa ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini ilustrasi di gambar-gambar ini kita lihat sendiri. Seperti apa yang saya tidak usah jelaskan satu persatu. Ini malah ada yang lari hanya kursi dia balik, taruh di atas kepalanya, itu kan di gambar itu kan dilihat kan, dilihat semua. Ada yang malah masuk dulu di bawah meja duduk, aman baru lari lagi keluar. Nah, ada yang tanda silang, itu caranya yang salah, yang bergerak bebas keluar dari ruangan itu sendiri. Oke. Ya, kita lanjut ini, kita nanti dibaca-baca sambil dibaca-baca ya. Karena ini ilustrasinya ini kan dasar-dasar semuanya. Nah, bagaimana gempa diukur? Ini supaya lebih tahu. Ada kan biasanya gempa di sana dengan sekian skala Richter. Ya kan biasa kita mendengar. Nah, ini. Kalau skala 1 itu hampir tidak terasa. Satu skala Richter. Kalau di Bantaeng itu biasanya ada yang merasa, ada yang tidak. Mungkin itu satu skala Richter. Ya. Ini perkiraan-perkiraan di kita. Skala intensitas Mersal. Jadi skala Richter itu tidak terlalu kentara. Kemudian 2 skala Richter ya lebih tinggi lagi. Nah, kalau 4 skala Richter terasa dalam rumah seperti ada benda berat yang menabrak dinding rumah atau bagian barang yang digantung bergerak, itu baru 4 skala Richter. Nah, kapan rusak bangunan? Kalau dia sudah agak lebih tinggi, kalau dia sudah masuk 7 skala Richter, maka itu sudah tembok, sudah mulai pecah. Jadi seperti itu sebenarnya mengukurnya, dibaca-baca deh, dilihat-lihat. Nggak usah saya jelaskan semuanya, itu mudah. Kalau saya agak terbatas, saya punya waktu, tetapi ini kan mungkin akan tersimpan juga di sini, disimpan di komputer ini, bisa di-share di ini dia dapat ini semua kan. Ya. Ya, nanti disampaikan sama panitianya. Jadi ini ukuran-ukurannya, sampai kenapa orang menentukan di sana sekian skala Richter. Ternyata di Palu kemarin 7, ya 7. Dan saya sempat merasakan juga gempa susulan di sana, karena saya 3 hari kejadian gempa, saya sudah dikirim sebagai relawan. Saya merasakan ternyata di Bantaeng tidak pernah saya rasakan gempa sedahsyat itu. Di sana saya rasakan benar-benar. Aduh, saya tidak bisa sampaikan apa-apa. Saya malah yang mengajak jangan panik. Saya juga panik pada saat itu, karena baru saya alami. Jadi ini ukuran-ukurannya. Lanjut. Nah, ini banjir. Masuk lagi. Jadi kan gempa bumi, banjir, ini banyak bencana. Jenis-jenis bencana itu banyak. Nah, apa itu banjir? Nah, ini jangan dosa bertanya bagaimana banjir itu bagaimana. Jadi banjir itu ya, meningkatnya ketinggian air dari sungai atau aliran air lainnya di atas batas normal pada waktu tertentu. Tapi tidak usah berdebat sampai di mana apa itu dimaksud banjir. Nah, penyebabnya itu biasanya hujan lebat, pendangkalan dasar sungai, buruknya penanganan sampah, rusaknya bendungan atau saluran air, berkurangnya daerah resapan air, misalnya sudah ada perkembangan pemukiman dan penebangan pohon, badai dan gelombang pasang. Badai dan gelombang pasang ini di Bantaeng pernah ada.
itu gelombang pasang itu dulu sebelum ada tanggul, jadi pembuatan tanggul itu bagian dari mitigasi. Saya kembali di awal. Pembuatan tanggul pemecah ombak itu di pantai sana itu sekitar Seruni itu bagian dari mitigasi. Nah, dulu sebelum ada itu di Borongkalukua saya masih ingat kalau ada gelombang pasang itu naik air sampai ada beberapa meter ke daratan. Malah ada beberapa rumah di kolong rumahnya itu banyak pasir bertumpuk. Yang jelas setelah gelombang pasang naik, maka dia membawa pasir juga, merusak rumahnya orang juga. Saya masih ingat biasa dimintai karung plastik untuk diisi pasir, kemudian kita pasang-pasang sendiri di pinggir-pinggir sana. Nah, jadi itu gelombang pasang, jadi badai dan gelombang pasang. Kemudian gempa yang menimbulkan tsunami, ini juga bagian yang bisa menyebabkan banjir. Jadi tsunami itu ujung-ujungnya banjir. Jangan sampai kita berpikir tsunami itu apa. Jadi kalau tsunami karena air laut karena ada patahan biasanya air laut turun dulu, kemudian yang dari dalam itu naik ke darat dan itu bisa menyebabkan banjir dan itu begitu cepat. Nah, itu sampai tsunami itu terjadi. Nah, tsunami itu ujung-ujungnya banjir juga, menghanyutkan juga. Tapi kita belajar di Bantaeng, pernah ada suatu hari ada isu akan ada tsunami di Bantaeng. Saya rasakan. Untung saya pernah belajar bencana, saya termasuk yang tidak percaya, tetapi saya juga sempat takut. Karena hampir sendirian saya yang mengarah ke selatan, mengarah ke laut, melihat apakah nelayan di luar aman apa tidak. Tapi banyak masyarakat Bantaeng itu larinya ke gunung. Karena ternyata kita tidak mempunyai pemahaman tentang tsunami, tentang bencana-bencana itu sendiri, sehingga setelah mendapat isu yang tidak benar, kita langsung panik. Jadi apapun yang kita dengar, intinya jangan panik. Jangan kita langsung panik, tapi lihat, cari kebenarannya. Sambil kita berusaha, kalau memang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Harus siap. Gitu. Nah, banjir itu bisa menyebabkan aliran air banjir menghanyutkan benda-benda itu pasti. Hancurnya bangunan akibat terjangan air dan benda-benda yang dibawanya, ya pasti. Kemarin kita lihat pengalaman. Tanah longsor akan terjadi atau pengikisan, iya, jelas. Epidemi penyakit. Nah, ini kalau ada banjir, jangan sampai, oh tidak. Ternyata jika terjadi banjir seperti kemarin, untung kita cepat bersihkan. Di daerah-daerah yang banjir kemarin itu bisa saja bisa menyebabkan epidemi penyakit, penyebaran penyakit. Bisa saja diare, demam berdarah, gatal-gatal karena memang banyak kotoran-kotoran yang numpuk di daerah-daerah banjir. Kemarin kan kita lihat, sudah diceritakan. Kemudian terhentinya kegiatan manusia. Contoh kegiatan sekolah mungkin diliburkan dulu karena banjir. Perekonomian ditutup dulu, pasar ditutup dulu, kantor ditutup dulu, dia. Malah kemarin kita 14 hari itu hanya tidak fokus di kantor, kita fokusnya di kerja bakti. Kemudian korban harta, benda maupun nyawa, itu kalau terjadi banjir. Nah, sebelum banjir, apa yang harus kita lakukan? 14 hari itu, balik lagi, kenalilah tempat tinggalmu. Apakah rawan banjir apa tidak? Pertanyaannya bagaimana nanti di sini di tempat kita nanti sekolah di SMK, apa rawan banjir apa tidak? Nah, ternyata pernah kena banjir. Yang pertama, pernah kena banjir. Nah, kemudian apa yang harus yang kedua? Ketahuilah bahwa tanda-tanda terjadinya banjir itu misalnya hujan lebat terus menerus atau selokan air mulai meluap. Ya, seperti itu. Itu tanda-tanda. Sampai jam berapa ini, Dek? Oh, habis nih. Udah bilang. Enggak apa-apa. Jadi sampai ini saya selesaikan. Nah, saya selesaikan dulu. Jadi kalau di SMK di sini kan saya ketahuilah, kenalilah lingkungan kita. Nah, waktu saya sekolah di sini, air belum meluap, tetapi tiba-tiba dari lapangan upacara itu naik, itu ada air naik. Nah, kan begitu. Dulu saya di sini, Desmea. Ternyata ujung-ujungnya tahun 98 kan banjir, saya rasakan banjir di sini.
karena memang ini air banyak meresap. Nah, kemudian ketahuilah tanda-tanda peringatan dini, biasanya itu dari pemerintah atau di lingkungan umum saat terjadi banjir datang, misalnya pengumuman penguras suara, sirine atau kentongan dan lain-lain. Jadi banyak yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengingatkan masyarakat lainnya bahwa ini akan terjadi banjir. Kemudian kita harus mengetahui tempat-tempat yang aman juga. Sama kalau gempa, mengetahui tempat-tempat yang aman juga. Kalau tahu tempat yang aman berarti tahu di mana kita harus berpindah, di mana kita harus bergerak. Nah, kemudian kita harus menyimpan juga surat-surat. Simpanlah surat-surat penting seperti sertifikat tanah, ijazah, apa dan lain-lain. Jangan simpan sembarangan. Jadi kalau misalnya rumah kita rawan-rawan banjir, surat-surat penting itu seperti sertifikat, apa dan lain-lain, ijazah, semua yang penting-penting itu tempatkan dalam satu tempat yang aman, dan jika terjadi sesuatu gampang kita raih, gampang kita ambil. Jangan nanti setelah banjir baru saling mencari. Di mana ini saya punya? Tak bilang tadi deh, sampai jam berapa? Lupa ya. Kemudian siapkan selalu tas siaga bencana. Nah, isi tas siaga bencana itu ya, biasanya kita simpan di rumah. Apa isinya? Di materi ini ada. Ini karena waktu habis ya. Habis. Oh iya, karena udah bilang. Ini. Ya, jadi mohon maaf. Karena ternyata kita dibatasi waktu. Saya juga agak-agak menjelaskan tentang materi ini dengan model seperti ini. Jadi mohon maaf saja jika ada hal-hal yang sangat kurang seperti itu. Nah, untuk lanjutan materinya nanti saya minta sama panitia untuk share ke adik-adik semuanya. Ya, nanti adik-adik lanjut bacanya, lanjut pelajari. Baik, untuk saya akan serahkan ke moderator kembali. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Manang, semoga adik-adik semua bisa memahaminya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah juga musim. Waalaikumsalam warahmatullahi Tamain dulu. Banyak sekian banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu sebagai host di sini, terima kasih kepada Bapak Manang dari PMI Kabupaten Bantaeng atas waktu yang telah diberikan. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini Zoom untuk kegiatan materi di Zoom cuma satu, akan tetapi materi-materi selanjutnya nanti akan dialihkan di YouTube. Jadi nanti ada materi yang kakak-kakak kalian posting di YouTube SMK Negeri 1 Bantaeng, silahkan saja nanti dibuka linknya. Ada 3 materi yang akan kami posting di YouTube SMK Negeri 1 Bantaeng. Jangan lupa untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan sebagai bukti bahwa kalian mengikuti MPLS ini. Sekian dari kami dari virtual SMK Negeri 1 Bantaeng, MPLS virtual dari SMK Negeri 1 Bantaeng. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.
ikuti protokoler kesehatan COVID-19. Insya Allah nanti kalau keadaan sudah membaik, kita bisa ketemu lagi di sekolah, di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Bantaeng. Terakhir dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.